Desas-desus soal dalang demo Agustus 2025. Muncul dan nama besar Riza Khalid mencuat ke permukaan. Siapa sebenarnya dia? Betulkah dia punya peranan besar di belakang layar? Hari ini kita selami sosok yang bikin gaduh. Muhammad Riza Khalid, seorang pebisnis migas yang disebut-sebut sebagai Raja Minyak dan Saudagar Gasolin. Tapi, apa benar dia yang mendalangi demo? Mari kita telusuri jejak sejarah, skandal lama, hingga kaburnya dia dari kejaran hukum. Pertama, kita mulai dari sejarah panjangnya di industri migas nasional. Sejarah dan skandal migas. Kontrol Petral dan pengaruh bisnis. Riza Khalid dikenal mendominasi bisnis impor minyak melalui Petral, yang dulu anak usaha Pertamina Singapura, hingga dijuluki The Gasoline Godfather dengan volume bisnis miliaran dolar per tahun. Kasus Papa Minta Saham 2015. Dia ikut terseret dalam skandal politik besar saat itu karena lobi saham Freeport bersama Setia Novanto. Walau tidak dihukum, nama Riza Khalid banyak disebut dalam kasus itu. Kasus korupsi Pertamina 2025. Pada Februari 2025, Kejaksaan Agung mengungkap skandal korupsi migas periode 2018 sampai 2023 dengan kerugian awal sekitar 193,7 triliun rupiah. Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2025 setelah sempat mangkir dipanggil 3 kali dan akhirnya menjadi daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejagung. Total kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Penyidikan terbaru menyebut angka kerugian meningkat hingga mencapai sekitar 285 triliun rupiah, termasuk aliran high cost, monopolistik, dan intervensi kebijakan migas. Drama politik dan tuduhan demo. Tuduhan dalang demo Agustus 2025. Setelah ditetapkan tersangka dan kabur ke luar negeri, muncul isu bahwa demo besar akhir Agustus 2025 adalah bentuk balas dendam atau operasi politik oleh Riza Khalid. Namun, hingga kini belum ada bukti konkret, hanya isu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Reaksi pemerintah. Kapolri menegaskan aksi tersebut akan ditindak berdasarkan data lapangan, termasuk mendalami siapa yang membiayai kerusuhan. Keberadaan dan reaksi pemerintah. Kaburnya ke Malaysia. Riza Khalid diketahui meninggalkan Indonesia pada 6 Februari 2025 menuju Malaysia dan hingga kini belum kembali. Migrasinya melacak lewat catatan keimigrasian dan Kejaksaan Agung telah mengajukan red notice ke Interpol. Pemerintah Malaysia menolak melindungi. Melalui sidang parlemen, Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia menyatakan tidak akan memberi perlindungan khusus kepada Riza Khalid. Kasus ini adalah murni masalah hukum. Ketegangan politik dan signifikansi. Dukungan politik pada Prabowo. Di tengah ketegangan politik, beberapa menteri menyuarakan dukungan terhadap Presiden Prabowo melalui isu mafia migas, termasuk diduga terkait Riza Khalid. Signifikansi pengungkapan ini. Menurut pengamat seperti Mahfud MD, penetapan Riza sebagai tersangka adalah langkah paling tegas dibanding era sebelumnya, menggoyahkan lapisan oligarki migas yang selama ini tak tersentuh. Perlu validasi lebih lanjut. Jangan terburu mengambil kesimpulan. Untuk tudingan terkait demo maupun hubungan politik, kita perlu 1. Pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung atau Polri tentang siapa yang membiayai atau menggerakkan demonstrasi. 2. Verifikasi dokumen formal seperti red notice, bukti transfer, rekaman, atau saksi kredibel. 3. Bandingkan laporan media independen dan klarifikasi dari pihak Riza Khalid jika tersedia.
Kesimpulan dan panggilan aksi. 1. Sejarah panjang Riza Khalid, dominasi migas, skandal politik, hingga tersangka mega korupsi. 2. Isu terbaru, kabur ke Malaysia, dicari Kejagung, dilibatkan dalam narasi demo. Namun semua ini masih perlu pembuktian resmi. 3. Nilai pentingnya akuntabilitas hukum dan transparansi institusional dalam mematahkan oligarki korup. Kalau kalian penasaran sama detail kasus ini, yuk tulis di kolom komentar. Mau kita bahas lebih dalam? Misal soal audit Petral, rekaman kampanye politik, atau mekanisme hukum antar negara. Catat ya, kita kupas bareng. Akhir kata, sejarah migas kita panjang dan berliku. Kasus Riza Khalid adalah benang merah antara bisnis, politik, dan hukum di Indonesia. Terus kritis, ajak digali bukti, dan jangan hanya percaya pada rumor. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena konten ini mengajak kalian untuk berpikir lebih jauh, lebih mendalam, dan lebih akurat berdasarkan data dan fakta. Sampai jumpa di video berikutnya.